Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat Paskah saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Mari dengan anggota keluarga kita berikan salam dengan merapatkan kedua tangan. Katakan selamat Paskah. Tuhan Yesus bangkit, Dia hidup. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah sekali lagi, biar sukacita Paskah sungguh-sungguh membawa kemenangan, kebangkitan bagi kita semua. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa kebangkitan ini sesuatu yang sangat penting, sangat mendasar. Saudara, ketika Paulus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Dan dia juga menuliskan, dia katakan bahwa jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah semua yang kita perjuangkan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus menjadi momentum, menjadi dasar yang luar biasa, sehingga inilah yang membedakan kekristenan dengan semua iman-iman kepercayaan yang lain. Kita percaya, kita beribadah, kita menyembah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Karena kebangkitannya sampai hari ini, setiap hari Minggu secara spontan dari masa ke masa, gereja-gereja Tuhan beribadah, bersekutu, mengingat Tuhan yang bangkit. Ketika Anda datang ke kebaktian pada hari Minggu, ketika Anda beribadah pada hari Minggu, ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Haleluya. Hari ini kita akan merenungkan tentang makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Kita membaca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Mari kita merenungkan, kita membaca Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. Mari siapkan Alkitab kita masing-masing, kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Dimanapun Anda berada mendengarkan renungan Paskah ini, saya ajak kita membaca Alkitab kita dengan bersuara bersama-sama. Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Apa Anda sudah siap? Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, dan 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datang Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah membaca firman-Mu dan saat ini kami mau merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus yang memimpin, menuntun kami, berbicara, menerangi hati dan pikiran kami oleh firman-Mu yang berkuasa, mengubah setiap kehidupan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengar. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita mau merenungkan 4 hal dari pembacaan tadi. Dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22. 4 hal makna kebangkitan Kristus bagi orang yang percaya. Yang pertama, kita melihat sama-sama makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya adalah perubahan kehidupan. Dari ketakutan menjadi keberanian. Apabila Anda membaca di ayatnya yang ke-19, dikatakan murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat. Pintu-pintu terkunci. Karena apa? Ayat 19 dikatakan, karena mereka takut. Mereka hidup dalam ketakutan,
mereka mengunci pintu-pintu mereka dan bersembunyi dalam ketakutan. Tetapi sejak mereka melihat Yesus yang bangkit, sejak mereka menyadari dan mengetahui bahwa Yesus bangkit dan hidup, memang dia sudah mati di kayu salib, tetapi dia bangkit kembali. Sejak fakta kebangkitan itu dinyatakan kepada mereka, maka hidup mereka tidak sama lagi. Terjadi perubahan yang besar dari ketakutan, mengunci pintu-pintu dan bersembunyi, menjadi murid-murid yang begitu berani, begitu agresif. Mereka keluar begitu militan. Mereka tidak takut. Mereka keluar meninggalkan zona nyaman mereka. Bahkan ketika Anda membaca Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Dikatakan ketika mereka sedang berdoa, maka goyanglah tempat itu. Penuh mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan Injil dengan berani. Tanda seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya tentang berbicara dalam bahasa roh, tetapi Alkitab mengatakan Kisah Rasul 4 ayat 31, ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka pergi memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka tidak takut. Kalau Anda takut bersaksi tentang Kristus, Anda takut memberitakan kabar baik kepada orang lain, maka itu perlu dipertanyakan. Apakah sungguh-sungguh Anda dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sedikit pun, tetapi mereka menyampaikan kasih Kristus, memberitakan tentang Kristus yang bangkit itu kepada dunia. Hari ini dunia ibaratnya murid-murid Yesus sedang dalam ketakutan. Dunia dalam kecemasan. Dunia dalam kegentaran. Di mana-mana di seluruh dunia. Kurang lebih 184 negara sedang dilanda oleh wabah. Ketakutan di mana-mana. Mungkin hari ini jauh dari tempat Anda. Tetapi ada teman-teman yang bersaksi menceritakan mereka ada di tempat-tempat di mana epicentrum dari pandemi, dari wabah virus. Mereka hidup dalam kecemasan, ketakutan. Suara bising ambulans di mana-mana. Mereka bersembunyi di dalam apartemen. Mereka mengisolasi diri. Tapi mereka hidup dalam kecemasan. Di mana-mana ada ketakutan hari ini. Di mana-mana dunia sedang bertekuk lutut mencari Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menyadari mereka membutuhkan Tuhan. Hari-hari yang seperti ini ada kabar baik. Engkau tidak perlu takut. Hari ini kebangkitan Kristus membawa perubahan yang besar dalam kehidupan. Kau tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Hari ini waktunya untuk bangkit. Keadaan boleh mencemaskan. Keadaan boleh mengkhawatirkan dan menakutkan. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang hidup. Dan Dia Tuhan yang bangkit. Haleluya. Yang kedua, makna kebangkitan Kristus adalah Yesus memberikan damai sejahtera. Dia membawa shalom, Dia membawa salam, Dia membawa kabar sukacita, Dia membawa damai sejahtera. Ketika Anda membaca di dalam ayatnya yang ke-20, di sana akan Anda melihat bersama-sama dengan saya. Pada waktu itu datanglah Yesus. Maaf, masih ayat 19. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah ketakutan, Yesus datang dan membawa damai sejahtera. Dia berkata, Shalom Alaikum. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Dia datang membawa damai sejahtera. Dia datang membawa damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan. Dia datang membawa shalom. Dan Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang diberi oleh dunia ini. Janganlah susah, janganlah gelisah, janganlah gentar hatimu. Dan di dalam nama Yesus saya sampaikan kabar baik kepada saudara, bahwa Paskah ini Yesus yang sama, yang tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus yang sama, Dia datang menyapa engkau dan berkata, Shalom Alaikum. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Dimanapun engkau berada saat ini, dimanapun engkau mendengarkan renungan ini, percayalah
Damai sejahteranya sedang menjamah setiap hati dan kehidupan, menggantikan segala kecemasan dan ketakutan. Damai sejahteranya bukan seperti yang diberi oleh dunia ini. Dunia bisa beri damai, tapi hanya damai yang bersifat sementara. Kamu akan haus lagi akan kedamaian. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus tidak berkesudahan, akan mengalir dengan limpahnya. Kalau engkau belum mengalaminya, hari ini waktunya membuka hati bagi Yesus. Terima Dia. Kamu akan alami damai sejahtera yang sesungguhnya, yang belum pernah kamu alami sebelumnya, yang belum pernah bisa diberikan oleh dunia kepadamu. Saya sudah mengalaminya. Mereka yang sudah menerima Yesus sudah mengalaminya, dan kamu juga harus mengalaminya hari ini. Jangan tunda, alami damai sejahtera itu. Yang ketiga, kedatangan Yesus, makna kebangkitan Kristus itu membawa sukacita. Di dalam ayat 20 dikatakan, murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dan mereka bersukacita karena melihat Tuhan. Sukacita yang mereka alami, sukacita karena mereka melihat Tuhan. Ketika seseorang memandang Tuhan, maka sukacita akan melimpah. Kalau kita terus memandang kepada persoalan, kalau kita terus memandang kepada problema, pada ketakutan dan kecemasan, pada sakit penyakit, pada wabah, maka kita akan dilanda kekhawatiran, kegalauan, kegentaran, dan ketakutan. Tetapi apabila kita memandang kepada Yesus, maka semua ketakutan akan diubahkan. Sukacita akan melimpah dalam hati kita. Siapapun kita saat ini, apabila sungguh-sungguh kita memandang Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita. Kekristenan bukan tentang agama, tetapi kekristenan tentang hubungan pribadi dengan Kristus. Kamu harus mengalaminya. Ketika kamu sungguh mengalaminya, maka segalanya akan berubah. Semuanya tidak sama lagi. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kamu menjadi ciptaan baru ketika kamu berada di dalam Kristus. Undang Dia dalam hati dan hidupmu. Di tengah situasi yang menakutkan hari-hari ini, pandanglah kepada Yesus. Pandang kepada salibnya. Pandang kepada kasih-Nya. Pandang kepada kuasa kebangkitannya yang mengubahkan hidup saudara dan saya. Maka semuanya tidak akan sama lagi. Keadaan boleh tetap sama. Tetapi ketika kita memandang Kristus, sukacita kita melimpah. Hati kita diubahkan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika kita kebangkitan Kristus itu membawa kuasa. Di ayat yang 22 dikatakan, Yesus berkata demikian dan Dia mengembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tindakan Yesus ini sebelum hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan. Tindakan Yesus ketika Dia menghembus dan berkata terimalah Roh Kudus, ini berbeda dengan apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Berbeda. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus memberikan kuasa untuk sebuah penugasan khusus. Sebelum hari Pentakosta, Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid untuk suatu penugasan khusus. Nanti di Kisah Rasul 1 ayat 8. Dikatakan Yesus berkata, dijanjikan kepada murid-muridnya bahwa kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di situ di mana Roh Kudus kemudian digenapi Kisah Rasul pasal 2. Di situ mengisahkan bagaimana pada hari raya Pentakosta, di situ dicurahkan Roh Kudus dan kuasa diberikan kepada murid-murid untuk memberikan kesaksian, kuasa membebaskan yang terbelenggu, kuasa untuk melepaskan dari segala kutuk, dari segala kuasa kegelapan, dari segala roh-roh okultisme, kuasa dosa, maut dikalahkan dalam nama Yesus. Kuasa untuk mengampuni, kuasa menyembuhkan, kuasa untuk menguduskan, kuasa memulihkan. Dan di dalam nama Yesus kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya.
Kuasa itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Inilah waktunya untuk bangkit, untuk keluar dari zona nyaman, zona aman kita, membuka pintu-pintu yang terkunci. Keluar, beritakan kabar baik dengan berani. Inilah waktunya untuk kita memberitakan tentang Kristus yang bangkit di tengah dunia yang sedang dalam ketakutan. Inilah waktunya untuk kita menyaksikan tentang damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Inilah waktunya untuk memproklamasikan sukacita yang sejati, karena kita sungguh-sungguh memandang Tuhan dalam hidup kita. Inilah waktunya untuk menyatakan kepada dunia kuasa Kristus yang sudah bangkit itu. Inilah waktunya untuk memproklamasikan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Sudah, stop, sudah saling tembak, saling kritik. Hai hamba-hamba Tuhan, hai para pemimpin gereja, berhenti dengan segala polemik. Waktunya berlutut, berdoa, menangisi keadaan yang sedang terjadi saat ini. Menangis dan bertobat di kaki Tuhan. Bertobat dari segala arogansi, dari segala keangkuhan, merasa diri paling benar, merasa diri paling dipakai Tuhan. Ini waktunya untuk menangis bertekuk lutut di kaki Tuhan. Bertobatlah dan minta lawatan Tuhan sekali lagi bagi dunia yang sedang hancur. Biasanya krisis yang terjadi, kalau Anda mempelajari sejarah revival yang terjadi di dalam dunia, biasanya setiap kebangkitan rohani diawali oleh sebuah krisis. Krisis ini membawa sistem gereja dihancurkan semua. Kemapanan diruntuhkan semua. Membawa orang bertekuk lutut. Umat Tuhan bertobat, berpuasa, menangis di kaki Tuhan. Dan lewat setiap krisis ini pertobatan massal akan terjadi. Di sanalah revival, kebangkitan rohani akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar krisis ini membawa kita semua untuk sungguh-sungguh bertobat. Biar krisis ini membawa kita sungguh-sungguh bertekuk lutut di kaki Tuhan. Pemimpin gereja, semua warga jemaat, orang-orang percaya, waktunya bertekuk lutut. Dunia sedang mencari jawaban. Jadilah jawaban. Berhenti berpolemik, berhenti berdebat satu sama lain. Waktunya bertekuk lutut dan berdoa. Bertobat sama-sama. Tidak ada yang sempurna. Semua kita punya kesalahan dan kelemahan. Mari bertobat di kaki Tuhan. Sungguh-sungguh memohon ampun dan meminta lawatan Tuhan dan pemulihan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan kita berdoa saat ini. Bertobat dari segala dosa kita. Ampunilah kami Tuhan. Engkau berfirman di dalam kitab Tawarikh, apabila umatmu yang atasnya namamu disebut merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, mencari wajah-Mu ya Tuhan, maka Engkau akan mengampuni segala dosa. Engkau akan memulihkan negeri mereka. Saat ini kami bertelut di kaki Tuhan. Saat ini kami sungguh-sungguh bertobat. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau cari wajah-Mu. Kami mau berbalik dari segala jalan-jalan yang jahat. Ampunilah kami Tuhan. Kasihanilah kami. Umat manusia di seluruh dunia. Lihatlah Tuhan. Lawatlah Tuhan. Dan biar lewat krisis ini, kami akan melihat kebangkitan rohani akan terjadi lagi. Kebangunan rohani, great awakening akan terjadi lagi melanda dunia. Di dalam nama Yesus, ampuni gereja Tuhan yang selama ini mengunci diri, menutup pintu, dan hanya berdiam di zona nyaman karena takut memberitakan Injil keluar gereja. Injil hanya diberitakan di dalam gedung-gedung gereja. Tapi lewat krisis ini, biar kami gereja Tuhan keluar dari zona nyaman kami, keluar dari zona aman kami, dan dengan berani memberitakan kabar baik, damai sejahtera, sukacita yang sejati, kuasa Roh Kudus diproklamasikan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat Paskah. Biar sukacita Paskah melimpah. Kristus bangkit. Haleluya. Amin.